Guys, selamat datang di 22 Stories. Bagi kalian yang baru pertama berkunjung ke channel aku, jangan lupa klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Serta hidupkan tanda lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari aku. Video ini mengandung spoiler ya, jadi buat kalian yang mau lihat fullnya bisa langsung download film ini sendiri. Downloadnya di mana? Bisa kalian cari sendiri ya guys. Nah, kali ini aku mau menceritakan alur cerita dari sebuah film bergenre thriller yang dirilis tahun 2013 lalu. Film ini berjudul Why a Monster Boy. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang dibesarkan oleh 5 orang pembunuh bayaran yang kejam dan mendidiknya untuk menjadi pembunuh sama seperti mereka. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung aja aku mulai. Saat itu musim semi tahun 1998. 5 orang pembunuh bayaran yang bernama Seok Tae, Ki Tae, Beom Soo, Jin Seong, dan Dong Beom membawa seorang anak yang mereka culik ke rumah mereka karena uang tebusan yang mereka minta ternyata uang palsu. Awalnya anak tersebut akan dibunuh, namun akhirnya mereka memutuskan untuk merawat dan membesarkan anak tersebut, yang kemudian diberi nama Hwayi. Hwayi dibesarkan dan diasuh oleh kelima pembunuh bayaran tersebut dan seorang wanita bernama Yongju yang adalah istri dari Seok Tae. Beranjak dewasa, Hwayi dididik menjadi pembunuh bayaran sama seperti kelima ayahnya. Ia selalu dapat menembak dengan tepat sasaran dan juga jago mengendarai mobil, menghindari kejaran polisi hasil didikan ayah Ki Tae. Sampai tiba saatnya Hwayi mendapatkan tugas pertama dari kelima ayahnya. Dia ditugaskan untuk menembak saksi perampokan yang dulu mereka lakukan. Namun, saat hendak menembak, Hwayi mulai berhalusinasi dan gagal menembak. Hal tersebut membuat salah satu ayahnya, Seok Tae, menjadi marah dan menghukumnya. Ayahnya mengatakan, jika ingin berhenti berhalusinasi, maka ia harus menjadi monster itu sendiri. Tak lama kemudian, mereka mendapat tugas dari CEO Jin, seorang yang mempunyai proyek pembangunan, untuk membunuh pasangan suami istri. Suami istri tersebut menjadi target karena hanya merekalah yang tidak mau pindah rumah walaupun dibayar mahal oleh CEO Jin karena masih menunggu anaknya yang hilang. Suami istri tersebut bernama Im Hyung Taek dan Kim Sung Ja, yang tak lain dan tak bukan adalah orang tua kandung Hwayi. Saat itu, Hwayi ditugaskan untuk membuka gerbang dan pintu rumah Hyung Taek. Namun, saat berusaha membuka pintu, tiba-tiba ada patroli polisi yang lewat dan mengharuskan Hwayi masuk ke rumah tersebut agar tidak dicurigai. Di dalam rumah tersebut, Hwayi menemukan sebuah foto anak kecil dan mendengar suara dari dalam lemari. Setelah dicek, ternyata Kim Sung Ja bersembunyi di dalam lemari tersebut, tetapi Hwayi berusaha menutupi dari ayah-ayahnya. Tak berselang lama, datanglah Im Hyung Taek, yang sempat di SMS oleh istrinya yang mengabarkan bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah mereka. Im Hyung Taek tertangkap oleh kelima pembunuh tersebut
dan istrinya berhasil melarikan diri keluar meminta pertolongan. Kim Sung-ja kemudian ditolong oleh 2 orang pemuda yang kebetulan lewat. Tapi sial, salah seorang yang menolong Kim Sung-ja malah dihabisi oleh Byung-su. Seok-tae yang mengetahui bahwa Hwa-yi sudah meloloskan Kim Sung-ja, lantas marah dan menyuruh Hwa-yi untuk menembak Im Hyung-taek. Awalnya Hwa-yi tidak bisa menembaknya. Namun karena terus dipaksa, akhirnya ia menembaki Im Hyung-taek secara membabi buta. Setelah kejadian itu, Hwa-yi mengurung diri di kamar. Yongju mendatangi Hwa-yi dan berusaha untuk menghiburnya. Yongju melihat foto yang dibawa Hwa-yi dari rumah Im Hyung-taek dan mengatakan jika Hwa-yi masih terlihat sama sejak dari kecil. Dari perkataan Yongju itulah Hwa-yi mulai menyelidiki kejanggalan tersebut. Hwa-yi kemudian mendatangi rumah Im Hyung-taek. Saat mendengar suara pintu dibuka, ia berlari masuk ke sebuah kamar dan ternyata kamar itu adalah kamarnya sewaktu kecil. Dari situ dia menyadari bahwa dirinya adalah anak dari Hyung-taek. Saat hendak keluar, dia melihat ibunya berusaha bunuh diri dan ia pun sempat menolongnya. Sorenya, Hwa-yi mendatangi ayahnya yang bernama Jin Seong. Ia mempertanyakan tentang foto anak yang dia bawa dari rumah Hyung-taek. Jin Seong mencoba menghindari pembicaraan tersebut, tetapi Hwa-yi terus memaksa sambil menodongkan pistol dan akhirnya menembak Jin Seong. Hwa-yi kemudian mendatangi gudang senjata milik ayah-ayahnya dan mengambil salah satu senjata di sana. Saat ayah-ayahnya datang, Hwa-yi pun mulai bergegas melarikan diri dan kejar-kejaran pun dimulai. Hwa-yi yang sempat mendapat keterampilan mengemudi dari Ki-tae akhirnya bisa lolos dari kejaran ayah-ayahnya. Tak berselang lama, Seok-tae mendapat telepon dari Ha-yi meminta dirinya untuk datang ke tempat di mana dulu dia pernah membawa Hwa-yi. Sesampainya di sana, ternyata Hwa-yi sudah menjebak ayah-ayah mereka bersama dengan anak buah CEO Jin. Hwa-yi berencana membuat mereka saling membunuh satu sama lain. Akhirnya, baku tembak pun terjadi. Dalam baku tembak tersebut, ayahnya yang bernama Dong Beom dan Byung-su tewas dalam baku tembak tersebut. Ki-tae yang mengetahui keberadaan Hwa-yi segera menyusulnya, berharap bisa membujuk Hwa-yi untuk menghentikan aksinya. Namun Hwa-yi sudah terlanjur kecewa dengan ayah-ayah mereka. Dan secara tak terduga, Ki-tae malah terjatuh karena besi pembatasnya lepas dan Ki-tae pun meninggal. Seok-tae yang menjadi satu-satunya orang selamat dalam baku tembak tersebut langsung mendatangi Kim Sung-ja di rumah sakit, berencana akan membunuhnya. Hwa-yi yang mengetahui rencana ayahnya langsung berusaha untuk mengejarnya. Sesampainya di rumah sakit, semua sudah terlambat. Ibunya sudah dibunuh oleh Seok-tae. Hwa-yi pun menangis histeris melihat ibunya sudah bersimbah darah.
Di lain tempat, seorang detektif bernama Jung Min mendatangi rumah Seok Tae untuk menyelidiki kasus goblin. Jadi kasus goblin itu kasus penculikan anak, yaitu Huayi itu sendiri, yang terjadi pada tahun 98 dan belum terpecahkan sampai sekarang. Namun saat kebenaran sudah terungkap, Yongju memukul kepala detektif Jung Min hingga pingsan. Seok Tae kemudian pulang ke rumah dan meminta Yongju untuk memasak. Namun Yongju menolak. Hal tersebut membuat Seok Tae menjadi marah dan berusaha menghabisi Yongju. Di saat yang tepat, Huayi datang dan berusaha menghentikan perbuatan ayahnya. Saat mereka asik ngobrol ya guys, ya anggap aja gitu ya. Detektif Jung Min sadar dari pingsannya dan berusaha menghentikan obrolan mereka. Mungkin karena nggak diajak ngobrol ya, makanya jadi ngiri. Detektif Jung Min kemudian menembak lengan Huayi. Mengetahui anaknya ditembak, Seok Tae tidak terima dan menembak balik detektif Jung Min sampai tewas. Seok Tae kemudian menyuruh Huayi untuk menembak Yongju. Tetapi Huayi tidak bisa melakukannya dan berlutut mengaku salah. Seok Tae memeluk Huayi dan akan menembak Yongju. Tetapi Huayi menembak Seok Tae lebih dulu. Kemudian Seok Tae terduduk sambil menangis sampai akhirnya dia tewas. Sebagai penutup film ini, saat acara peresmian proyek CEO Jin, Huayi menembak CEO Jin tepat di kepalanya. Ini sebagai bentuk pembalasan dendamnya karena sudah menyingkirkan orang tua kandung Huayi. Dan semua penjahat di film ini tewas ya guys, gak ada yang bersisa. Tidak dijelaskan juga bagaimana kelanjutan hidup Huayi selanjutnya. Tapi paling tidak dia sudah terbebas dari didikan ayah-ayah kriminalnya. Sekian alur cerita film Huayi A Monster Boy. Menurut kalian, pesan moral apa yang bisa kita ambil dari film ini? Silahkan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya. See you for the next video.